Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, suara saya apakah sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas. Oke, ya, alhamdulillah teman-teman semua. Insya Allah kita akan segera mulai acara kita pada pagi ini ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan juga kesehatan ya untuk bisa mengikuti acara sharing bareng untuk jualan di marketplace Shopee dan juga marketplace lain-lainnya. Nah, alhamdulillah pemateri kali ini ada teman saya Abi Nubli selaku praktisi juga sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Jadi insya Allah sebentar lagi kita akan mulai acaranya. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan juga kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena berkat beliau kita jadi tahu, kita jadi memahami bagaimana sih memahami tujuan hidup kita, bagaimana sih kita menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin itu saja. Insya Allah nanti untuk pengumumannya akan ada di tengah-tengah ya. Cuma mungkin untuk saat ini kita fokus dulu ke materi. Dan teman-teman jangan khawatir juga, insya Allah nanti dari kami selaku panitia akan merekam juga terkait pertemuan kali ini ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa mengingat-ingat kembali apa-apa saja yang sudah disampaikan di dalam materi-materi sebelumnya dan juga materi kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Dari Abi, gimana Abi? Apakah sudah siap? Ya, insya Allah sudah siap sedikit. Oke, ya. Kalau begitu, mangga buat Abi dipersilakan untuk kemudian mengisi materinya. Oke. Berarti saya sudah share screen ya, gitu. Ya, mangga, udah dikasih akses kok. Oke, terlihat ya? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Ya, oke. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah ya yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di dalam satu forum pembelajaran. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman kemudian dan sekarang. Sebelumnya terima kasih ya kepada Afif yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing pengalaman ya. Saya mungkin bilangnya sharing pengalaman karena apa yang sudah saya praktikkan sebelumnya itu yang akan saya bawakan di kesempatan kali ini begitu. Untuk awalan mungkin saya ingin mengulas sedikit ya tentang sebuah buku berjudul Newbie karya Rianto Astrono. Ya, buku ini berjudul Newbie karena buku ini berisikan ke-9 orang internet marketer ataupun pebisnis online yang memiliki sifat newbie. Maksudnya apa? Memiliki sifat yang terus belajar. Makanya di cover bukunya itu berisi gelas yang kosong karena ibarat seorang newbie, mereka itu akan terus mengisi gelasnya dengan ilmu-ilmu dan intinya seorang newbie itu terus belajar ya. Nah, tapi dari sifat newbie itu malah sifat tersebutlah yang membawa ke-9 orang internet marketer ini menjadi sukses seperti sekarang. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mengenal Albert Leonardo, seorang Facebook Ads Mastery, atau siapa ya, Rico Huang. Mungkin pasti kenal ya Rico Huang ya. Itu salah seorang internet marketer yang cukup terkenal juga di zaman sekarang. Nah, mereka 9 orang ini memulai bisnis mereka di awal-awal internet itu booming, mungkin sekitar tahun 2000-an ya. Jadi bisa dibilang mereka itu legend ya, legend di dunia internet marketer ya. Oke.
Kesembilan orang ini ya memulai bisnis mereka di sekitar tahun 2000-an. Karena yang notabene-nya pada saat itu ya, tahun 2000-an itu bisnis online merupakan hal yang cukup aneh bagi orang sekitar ataupun bagi orang awam ataupun bagi masyarakat umum Indonesia ya. Eh, tapi kesembilan orang ini mereka mau menginvestasikan waktu mereka untuk terjun ke bisnis online karena mereka tahu bahwasanya bisnis online ini adalah masa depan. Dan emang terbukti ya di zaman sekarang bisnis online itu terus berkembang bahkan dengan rata-rata peningkatan 17% setiap tahunnya. Begitu. Jadi emang bisnis online ini eh, merupakan tren baru juga dalam beberapa dekade ini hingga sekarang, ditambah dengan adanya pandemi bisnis online semakin meningkat gitu trennya. Untuk memulai bisnis, walaupun saya belum memiliki bisnis ya secara pribadi, tapi saya terlibat langsung eh, ke bisnis seseorang. Eh, yang saya tahu adalah memulai bisnis itu adalah hal yang tidak mudah ya. Memulai bisnis itu pasti hal yang sulit karena banyak sekali mengorbankan waktu, banyak sekali mengorbankan tenaga, dan juga pengorbanan waktunya itu untuk terus belajar, untuk terus meriset pasar ataupun eh, terus membuat strategi pemasaran yang baik begitu. Tapi bagi kita yang orang awam ya mungkin memulai bisnis itu ada salah satu cara yang bisa dilakukan di awal gitu dengan cara membuka toko online di banyak marketplace yang tersedia di Indonesia. Kita sendiri pasti sudah tahu ya bahwasanya di Indonesia ini ataupun di dunia bahkan punya banyak platform marketplace. Contohnya seperti Lazada, pasti kenal juga tentang Lazada ya. Tokopedia pasti kenal juga, Bukalapak pasti tahu juga, dan juga Shopee. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas tentang Shopee itu sendiri karena saya pribadi eh, praktisi marketplace-nya itu di Shopee. Saya belum pernah nyoba di Tokopedia sebenarnya, belum pernah coba juga di Lazada, belum pernah nyoba juga di Bukalapak. Tapi terlepas dari hal itu semua, kenapa saya pilih Shopee? Karena Shopee itu memiliki tingkat pengunjung yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan marketplace yang lain. Yang saya pernah baca, Bukalapak mungkin dalam satu kuartal gitu ya, dalam satu kuartal itu pengunjungnya itu hanya di sekitaran 30 juta. Tokopedia di sekitar 110 jutaan, tapi kalau Shopee yang merupakan marketplace tertinggi ataupun terbesar di Indonesia juga ya ataupun di dunia, pengunjung pada kuartal 1 tahun 2021 kemarin itu mencapai 124 juta pengunjung. Ibaratnya mall itu dipenuhi oleh 124 juta orang dalam kuartal 1. Yang artinya bahwasanya kita memiliki potensi market yang sangat besar gitu. Kita punya potensi market 124 juta dalam kuartal 1 ataupun di sekitar 3 bulan ya. 3 bulan itu pengunjung Shopee itu sekitar 124 juta dan itu merupakan market yang sangat besar ya. Dan juga Shopee itu sendiri memiliki banyak fitur yang bisa memudahkan seller ataupun sebagai penjual di Shopee untuk memasarkan produk kita. Banyak fitur seperti fitur promosi ataupun fitur diskon ongkir, fitur voucher ikuti toko, dan fitur-fitur yang lainnya yang dalam pengaplikasiannya pun itu sangat mudah gitu. Nah, informasi juga untuk rekan-rekan yang lain bahwasanya saya mengaplikasikan Shopee ini belajar sendiri otodidak. Eh, tapi karena emang kemudahan yang ditawarkan oleh Shopee, hal itu tidak mempersulit saya gitu. Jadi walaupun hanya belajar sendiri, saya juga bisa mengoptimasikannya secara pribadi gitu. Nah, Shopee itu juga memperhatikan sellernya. Maksud saya, Shopee itu memberikan banyak sekali edukasi kepada sellernya untuk bisa mengoptimasikan toko yang dimiliki oleh seller tersebut. Dalam 1 bulan, mereka memiliki jadwal webinar yang berisikan tentang materi-materi untuk meningkatkan
performa dari toko seller tersebut, begitu. Jadi itu yang saya maksud Shopee memperhatikan sellernya. Karena ketika seller itu membuka tokonya di Shopee, Shopee tidak akan membiarkan bahwa untuk tokonya itu sepi gitu. Pasti dia Shopee itu memberikan banyak edukasi agar performa toko dari sellernya tersebut terus meningkat, begitu. Dan yang terakhir mudah seperti yang saya bilang tadi ya, bahwasanya pengaplikasian dari Shopee itu sendiri sangat mudah, begitu. Nah, sebelum lanjut, mungkin saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Abi Nabil Al-Bajili. Sekarang saya kegiatannya sebagai marketing di Alinea Outfit yang fokusnya adalah mengoptimasi Shopee dari Alinea Outfit dan juga Instagram dari Alinea Outfit. Begitu. Saya lahir di Jakarta 16 Agustus dan memiliki hobi baca buku dan mendengarkan musik. Saya juga lulusan dari IPB University, jurusan Ilmu Ekonomi Syariah. Nah, sebelum ke Alinea Outfit, saya juga pernah terlibat dalam pengembangan Yayasan Hutan Wakaf Bogor sebagai sosial media spesialis dan juga pernah berkontribusi di Daksanaya, sebuah edukasi tentang investasi sebagai digital marketing internnya, gitu. Nah, selama di Alinea Outfit, apa aja yang sudah saya lakukan? Saya tergabung di Alinea Outfit itu per April 2021 dan saya mulai mengoptimasikan Shopee-nya di bulan Mei 2021. Sampai sekarang apa aja yang sudah saya capai ya selama dari Mei, Juni, Juli mungkin sampai ke pertengahan Agustus ini. Pertama, dari toko Shopee Alinea Outfit sendiri itu sudah memiliki kunjungan rata-rata 1.000 per hari gitu. Kunjungan ke toko Alinea Outfit itu udah 100.000 per hari. Alhamdulillah seperti itu. Dan juga di Shopee-nya Alinea Outfit, alhamdulillah sudah memiliki 2.600 pengikut. Shopee-nya Alinea Outfit juga sudah menjadi star seller sejak bulan Juli kemarin. Penilaian toko sendiri saya mendapatkan 4,6 per 5 dari customer saya. Dan salah satu produk dari Alinea Outfit itu mendapatkan predikat ataupun peringkat ketiga terlaris di kategori sandal wanita import, begitu. Dan alhamdulillahnya sejak bulan Mei hingga sekarang omset per bulan dari toko Alinea Outfit itu terus meningkat. Dari yang bulan Mei itu hanya 4 juta hingga sekarang di pertengahan bulan Agustus ini sudah mencapai 30 jutaan, begitu. Nah, mungkin dari apa yang sudah saya lakukan ini, saya akan memberikan pengalaman saya ya, bagaimana cara saya untuk bisa mencapai ini semua, begitu. Saya akan coba breakdown satu-satu ya, apa strategi yang saya lakukan untuk mencapai ini semua. Untuk pertama, kunjungan lebih dari 1.000 per hari, rata-rata 1.000 per hari. Di Alinea Outfit sendiri itu kunci pemasarannya itu sebenarnya ada di Facebook Ads, begitu. Di Alinea Outfit itu ada tim tersendiri yang mengoptimasikan FB Ads. Nah, kebetulan dari FB Ads-nya itu, Facebook-nya itu disambungkan ke Instagram-nya Alinea Outfit. Sehingga traffic yang ada di Facebook Ads itu juga mengalir ke Instagram-nya Alinea Outfit. Sehingga kunjungan ke Instagram Alinea Outfit itu terus meningkat. Sejak bulan Mei hingga sekarang, alhamdulillahnya saya sudah mendapatkan tambahan followers sebanyak 5.800 followers ya. Dari yang sebelumnya itu hanya 7.000. Dari bulan Mei hingga bulan Agustus saat ini sudah meningkat hingga 5.800. Begitu. Nah, kunjungan yang banyak ini saya manfaatkan sebagai media informasi dari semua channel pemasaran yang ada di Alinea Outfit. Karena kebetulan juga Instagram dari Alinea Outfit merupakan channel paling besar yang dimiliki oleh Alinea Outfit ya. Nah, karena emang itu channel yang paling besar, jadi saya memaksimalkan kegunaan dari Instagram ini untuk ngasih tahu nih ke followers dari Alinea Outfit bahwasannya
Alina Outfit itu punya toko Shopee juga loh. Karena untuk mendatangkan traffic pastinya kita harus memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya kita punya toko nih, kita punya toko di Shopee gitu. Atau misalnya saya pribadi buka toko di Shopee. Hal yang paling logisnya adalah saya ngasih tahu ke teman-teman saya ataupun ke keluarga saya ataupun ke sahabat-sahabat saya bahwasanya saya punya toko loh di Shopee, minimal share di Instagram saya gitu. Karena tidak akan ada kunjungan ke toko kita kalau orang-orang tuh nggak tahu kalau misalnya kita punya toko gitu di Shopee. Jadi hal yang paling logisnya untuk mendatangkan kunjungan adalah ngasih tahu ke orang-orang bahwasanya kita punya toko di Shopee gitu. Silahkan kita gunakan channel apapun untuk ngasih tahu bahwasanya kita punya toko di Shopee. Kalau misalnya kontak WhatsApp rekan-rekan banyak, silahkan di share di status WhatsApp teman-teman ataupun blast ke seluruh kontak WA kita gitu bahwasanya kita punya toko di Shopee. Jadi goalsnya adalah kita ngasih tahu ke orang-orang bahwasanya kita punya toko loh di Shopee gitu. Intinya gitu. Karena kebetulan platform terbesar yang dimiliki oleh Alina Outfit itu adalah Instagram. Jadi saya memanfaatkan Instagram tersebut untuk ngasih tahu ke masyarakat bahwasanya kita punya toko di Shopee. Begitu. Nah, selain ngasih tahu ke orang bahwasanya kita punya toko, di di Shopee-nya sendiri kita bisa mengoptimasikannya dengan penggunaan kata kunci yang tepat begitu. Yang biasa saya lakukan adalah sebelum saya membuat produk ataupun menampilkan produk di toko Shopee, saya melakukan riset kecil-kecilan sih untuk kata kuncinya. Uh, Kalau di Shopee itu ada iklan Shopee, ya ada fitur iklan Shopee. Nah, sebelum kita membuat iklan, di situ ada fitur pencarian kata kunci ataupun optimasi kata kunci. Nah, di situ saya sering sering mencari tahu gitu. Eh, Sebenarnya produk apa sih yang paling sering dicari oleh eh, pelanggan-pelanggan Shopee gitu, yang relate dengan apa yang kita jual. Karena kebetulan yang dijual oleh Alenia Outfit adalah sandal wanita, jadi saya mencari kata kunci ataupun kata pencarian yang relevan dengan sandal wanita tersebut gitu. Di sini kita bisa lihat bahwasanya kata kunci sandal wanita itu memiliki volume pencarian sampai 1,9 juta gitu ya. Ataupun misalnya sandal Korea, kata kunci sandal Korea itu punya volume pencarian sampai 20.000 gitu. Nah, kata kunci ini bisa kita manfaatkan untuk kita tampilkan ataupun kita gunakan sebagai nama produk di toko Shopee kita gitu. Nah, sebenarnya untuk kata kunci sendiri saya punya eh, apa ya? Saya punya dua strategi sih. Jadi pertama saya menggunakan kata kunci yang volume pencariannya tinggi, dan yang kedua saya menggunakan kata kunci yang pencariannya itu ataupun volume pencariannya itu berkisar di antara 500 sampai 1000, atau bisa kita bilang kata kunci yang minim pencarian. Eh, Keduanya itu punya keunggulan dan kelemahannya juga. Pertama, untuk kata kunci yang banyak dicari, keunggulannya adalah kita kalau misalnya menggunakan kata kunci tersebut, kita ke apa ya? Kita mendapatkan dampak dari volume pencarian yang besar gitu. Jadi kita terbawa arus lah dari volume pencarian tinggi. Cuman kelemahannya adalah karena emang volume pencariannya tinggi, berarti seller-seller yang lain juga menggunakan kata kunci tersebut gitu. Dan kemungkinan seller yang lain itu sudah memiliki traffic yang tinggi di Shopee ataupun pembelian yang banyak di Shopee. Jadi kita harus bersaing dengan mereka yang sudah populer lah di kalangan Shopee gitu. Dan itu jadi bumerang juga bumerang
Nah, dalam pengaplikasiannya, saya biasanya mengupload 2 produk yang sama, tapi menggunakan kata kunci yang berbeda begitu. Karena saya berusaha untuk menutupi keunggulan dan kelemahan dari masing-masing kata kunci gitu. Jadi saling melengkapi lah intinya. Nah, mungkin itu strategi saya untuk bisa mendapatkan kunjungan 1.000 per hari. Pasti di awal-awal kita sulit untuk mendapatkan dampak secara langsung. Tapi kalau misalnya kita optimasi terus setiap hari, insya Allah dari kunjungan tersebut tuh akan terus meningkat setiap harinya. Begitu. Itu untuk yang pertama ya, strategi yang pertama. Lalu yang kedua, eh, bagaimana caranya untuk bisa memiliki 2.600 pengikut dalam 2-3 bulan. Nah, di Shopee itu sendiri punya fitur yang namanya voucher ikuti toko, gitu. Dari yang sebelumnya kita kan sudah berusaha untuk mendatangkan traffic ke toko Shopee kita ya, dengan strategi yang sudah saya lakukan tadi. Nah, kalau saya nggak mau kalau misalnya orang yang datang ke toko saya itu hanya ngeliat-ngeliat doang, tanpa melakukan pembelian ataupun tanpa seminimal mungkin tuh mengikuti kita lah. Karena pengikut itu sebagai prospek baru kita kan. Nah, saya nggak mau kalau misalnya mereka cuma ngeliat-ngeliat doang apa yang saya jual, apa yang saya tawarkan kepada customer. Karena tujuan saya buka toko di Shopee ya agar terjadi penjualan gitu. Nah, jadi agar mereka yang datang ke toko kita itu merubah pikiran mereka untuk membeli sesuatu di toko kita, itu pertama kali yang saya tawarkan adalah, nih, saya akan kasih kamu voucher kalau misalnya kamu mengikuti toko saya, gitu loh. Istilahnya kayak gitu kalau misalnya saya ngomong langsung ke customer. Vouchernya itu bisa berupa, misalnya minimal pembelanjaan 50.000, bisa dikasih diskon 10.000. Nah, untuk bisa menggunakan voucher tersebut, customer harus melakukan pembelian ataupun check out di toko saya, nggak bisa di toko lain karena itu emang tokonya vouchernya khusus untuk toko saya gitu. Nah, dengan menggunakan voucher ikuti toko ini, ketika customer ditawarkan hal tersebut, besar kemungkinan mereka akan tertarik untuk mengikuti toko kita karena hanya sekedar mengikuti kita dapat voucher loh gitu. Hanya sekedar mengklik tombol ikut, kita dapat voucher diskon 10.000 dari toko tersebut. Jadi itu memperbesar kemungkinan orang-orang yang datang ke toko kita untuk mengikuti toko kita di Shopee. Dan plusnya adalah ketika kita memberikan voucher tersebut, besar kemungkinan juga mereka akan melakukan pembelian di toko kita. Karena sayang nih, saya udah ngeklaim voucher, masa nggak saya gunain gitu kan? Itulah gitu. Jadi dari voucher ikuti toko ini, alhamdulillahnya saya mendapatkan banyak followers di bulan-bulan awal ketika saya menggunakannya, dan ketika saya ngeliat hasil dari performa voucher ikuti toko ini, ada 2.000 followers baru dari toko saya gitu. Untuk voucher ikuti toko penggunanya juga cukup mudah sih. Ya, itu strategi saya untuk mendapatkan followers sampai 2.600. Nah, selanjutnya bagaimana cara saya untuk bisa mencapai star seller dalam 2 bulan pelaksanaan dari toko Shopee ya. Per bulan Juli kemarin, alhamdulillah dari Alino Outfit sudah mendapatkan predikat star seller. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan star seller gitu? Star seller sendiri itu merupakan program khusus dari Shopee yang ditawarkan kepada penjual-penjual terpilih gitu. Nah, penjual terpilihnya itu yang seperti apa? Penjual yang telah memenuhi beberapa syarat yang diberikan oleh Shopee untuk bisa menjadi star seller. Mungkin rekan-rekan bisa baca sendiri ya apa aja syaratnya gitu dari poin 1 sampai poin 8. Tapi yang akan saya coba share di sini adalah poin nomor 2. Toko memiliki persentase chat dibalas lebih dari 75%. Dan juga yang ketiga, toko memiliki penilaian lebih dari 4,5. Dan yang kelima itu toko memiliki minimal jumlah transaksi berhasil sebanyak lebih dari 30 pesanan ataupun pendapatan bersih
tidak termasuk biaya lainnya, itu lebih dari 20 juta dalam 1 bulan. Nah, pertama, yang poin kedua, toko memiliki persentase chat dibalas lebih dari 75%. Nah, persentase chat dibalas ini dihitung dari Shopee-nya itu bentar. Nah, persentase chat ini dihitung sama Shopee dari banyaknya chat yang masuk ataupun chat baru ke toko kita yang dihitung dalam 12 jam gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada chat yang masuk ke toko kita, tapi kita nggak balas selama 12 jam ke depan, itu akan menurunkan persentase chat dari kita. Nah, persentase chat ini juga tidak dihitung dari pesan otomatis yang kita set ataupun di luar jam operasional kita, gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada chat yang masuk ke toko kita, tapi di luar jam operasional, itu tidak akan dihitung dari persentase chat dibalas. Nah, berarti kuncinya adalah untuk bisa menaikkan persentase chat dibalas, itu adalah sebisa mungkin ataupun sebisa mungkin kita ngebales chat dari customer itu secepat yang kita bisa gitu. Ketika ada chat yang masuk ke toko kita, sebisa mungkin segera kita balas gitu chatnya. Jangan sampai kita membuat pelanggan itu menunggu balasan chat dari kita, gitulah intinya. Nah, tapi yang namanya juga manusia ya, pasti punya aktivitas yang lain ya. Nggak mungkin kita terus-terusan mantengin ataupun memperhatikan toko kita gitu. Pastinya ada waktu kita untuk tidur ataupun untuk istirahat. Nah, untuk mengantisipasi chat yang masuk di jam-jam tersebut, kita bisa ngeset ataupun bisa mengatur jam operasional toko gitu. Nih, di toko Alinea Outfit sendiri, jam operasional yang saya atur adalah mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu di jam 9 hingga jam 5 begitu. Jadi kalau misalnya ada chat yang masuk di luar jam operasional, akan ada pesan otomatis yang bilang bahwasanya toko ini lagi ada di luar jam operasional, dan itu menurunkan kemungkinan customer untuk ngechat banyak gitu ke kita. Karena kalau misalnya customer udah ngechat banyak ke kita dan kita nggak balas-balas gitu ya, itu juga bisa menurunkan persentase chat dari toko kita. Nah, bagaimana untuk caranya mengatur pengaturan jam operasional ini? Ada di fitur layanan pembeli dan pilih di asisten chat. Nah, di situ juga bisa diatur pesan otomatis yang ingin kita sampaikan ke customer ataupun bisa mengatur jam operasional dari toko kita. Nah, ini yang saya lakukan untuk bisa mendapatkan persentase chat di atas 75% waktu saya ingin mendapatkan predikat star seller saya gitu. Nah, ketika udah menjadi star seller, persentase chat ini syaratnya tuh dikurangin jadi 65% begitu. Mungkin ini bikin lain ya, tapi kemarin persentase chat dari toko saya ada di sekitar 73 atau 74 gitu. Tapi alhamdulillah udah jadi star seller dan persentase chat syaratnya itu diturunkan jadi 65%. Jadi insya Allah aman lah gitu. Nah, terus poin ketiga, toko memiliki penilaian lebih dari 4,5. Sepengalaman saya ya, customer dari Shopee itu bisa memberikan penilaian yang bagus ke kita dari 4 hal ini. Ya. Pertama, hal yang pertama adalah layanan toko kita yang baik. Maksudnya adalah ketika customer itu bertanya ke kita menjawabnya dengan fast respon ataupun dengan balasan yang baik gitu. Ketika customer ingin memberikan penawaran, kita dengan senang hati menyambut penawaran tersebut. Ataupun ketika pelanggan memberikan keluhannya ke kita memberikan solusi ke mereka begitu. Karena pasti ada aja dari customer yang beli di toko kita itu yang tidak senang dengan produk kita, pasti ada. Nah, ketika mereka mengeluh ataupun memberikan keluhan mereka tentang produk kita memberikan solusi terhadap keluhan mereka. Nah, itu yang disebut dengan layanan toko baik menurut saya. Nah, alhamdulillahnya sejauh ini kalau seperjalanan saya mengatur toko Shopee
toko Shopee Alinea Outfit, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan solusi terhadap keluhan dari setiap pelanggan gitu. Terus mereka akan memberikan nilai maksimal ataupun nilai maksimal kepada kita itu kalau misalnya pengirimannya yang cepat gitu. Karena saya iseng-iseng coba ngelihat toko-toko yang lain yang mungkin penilaiannya itu di bawah 4,5, itu rata-rata yang memberikan penilaian 1 itu karena pengirimannya itu selama 2 bulan, hampir 2 bulan, ataupun pengirimannya itu lama, ya mungkin sampai 2 minggu 3 minggu baru nyampe. Itu mereka akan ngasih penilaian 1 itu customer ke toko tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin ketika ada pesanan baru di hari tersebut, sebisa mungkin kita atur pengirimannya di hari itu juga gitu. Jangan sampai kita menunda-nunda pengirimannya sehingga akan mengakibatkan keterlambatan pengiriman gitu. Nah, yang lebih buruknya lagi kalau misalnya pengiriman yang kita lakukan itu terlambat terus, dari pihak Shopee-nya itu bisa memberikan poin penalti ke toko kita, dan itu bisa menurunkan performa dari toko kita gitu. Kalau misalnya sudah punya poin penalti, kemungkinan besar untuk bisa mendapatkan predikat star seller itu sangat sulit sih, karena salah satu syarat dari star seller pun tidak ada poin penalti dari toko kita. Jadi pengiriman yang cepat ini cukup krusial, di mana kalau misalnya pengirimannya lama, dari Shopee-nya akan ngasih poin penalti ke kita, dan juga kalau misalnya pengiriman lama, customer akan memberikan penilaian yang rendah ke kita gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita dapat orderan di hari tersebut, di hari itu juga kita mengatur pengirimannya gitu. Nah, selanjutnya perihal apakah pesanan yang sampai ke customer itu sesuai atau tidak gitu. Apakah ketika customer itu beli 2, yang nyampainya juga 2 atau malah cuma 1 gitu. Misalnya customer pilih order model A, ternyata kita kirim model B. Nah, itu yang dimaksud ketidaksesuaian dengan pesanan customer. Dan itu bisa berakibat penilaian terburuk ke toko kita gitu. Saya juga riset kecil-kecilan ya ke toko-toko yang lain yang mungkin penilaiannya di bawah 4,5. Saya suka iseng itu nyari-nyari performa toko yang lain, kenapa mereka bisa dapat nilai segitu. Salah satunya adalah karena pesanan yang sampai ke customer mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan. Mereka pesan 6, ternyata cuma sampai 1 gitu. Mereka pesannya model A, ternyata yang nyampe model B. Nah, jadi sebisa mungkin sebelum kita packing ya, sebelum di packing orderan dari customer, kita harus pastikan dulu bahwasanya yang kita packing itu sesuai dengan pesanan dari customer gitu. Nah, ini mungkin butuh penelitian ya, karena ada aja customer yang suka minta aneh-aneh dan ternyata nyampe ke merekanya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Gitu. Dan juga poin yang terakhir itu kesesuaian antara produk asli dengan gambar yang ditampilkan di toko kita. Dan hal ini juga saya dapatkan dari riset kecil-kecilan ke toko yang lain. Banyak yang memberikan nilai rendah ke toko mereka karena produk yang sampai ke mereka itu tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di toko seller tersebut ataupun tidak sesuai dengan gambar. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan penilaian yang tinggi dari customer, kita bisa fokus terhadap 4 hal ini aja gitu. Karena sejauh yang saya tahu dan sejauh pengalaman riset saya ke toko-toko yang lain, 4 hal ini yang menjadi poin utama dari pembeli gitu. Penilaian kita akan tinggi kalau misalnya ke-4 unsur ini terpenuhi dari toko kita. Dan penilaian kita akan rendah jika salah satu dari 4 hal ini itu tidak tercapai di kita. Mungkin yang baik ke mereka, tapi ternyata pesannya tidak sesuai ataupun gambarnya tidak sesuai, itu bisa jadi poin yang kita dapatkan tuh mungkin di bawah 5 atau bahkan di bawah 4 gitu. Jadi kita bisa fokus terhadap 4 hal ini aja untuk bisa mendapatkan penilaian lebih dari 4,5. Lalu poin yang kelima dari star seller itu sendiri, toko memiliki minimal jumlah transaksi berhasil sebanyak lebih dari 30 pesanan ataupun pendapatan bersih lebih dari 20 juta dalam 30 hari terakhir. Nah, untuk mencapai hal ini,
saya akan fokus bagaimana caranya kita untuk meningkatkan tingkat konversi dari toko kita, gitu. Jadi apakah pengunjung yang datang ataupun berkunjung ke toko kita itu melakukan pembelian atau tidak? Karena percuma kalau misalnya traffic yang datang ke toko kita itu banyak, tapi tidak ada satupun yang melakukan pembelian. Itu kan berarti tingkat konversinya rendah ya. Nah, jadi kita bisa fokus bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan konversi dari toko kita. Nah, yang saya lakukan di Shopee-nya Alinea Outfit itu fokus ke 3 hal ini. Pertama, dari tampilan yang menarik. Nah, tampilan yang menarik ya. Di sini saya coba membandingkan tampilan produk pertama dengan tampilan produk yang kedua yang ini. Saya mencoba menempatkan diri saya sebagai pelanggan ya. Ketika saya ditawarkan ini, saya pribadi mungkin emang harganya itu rendah gitu ya. Tapi karena emang harga aslinya itu segitu gitu. Tidak ada harga promosi ataupun harga yang lainnya. Dan itu menurut saya kurang menarik jika dibandingkan dengan yang ini gitu. Pertama, toko ini sudah star seller. Dari harganya pun ada diskon 79%. Ya. Ditambah dari Shopee-nya menjamin bahwasanya produk ini adalah yang paling murah di Shopee. Karena ada tag murah lebay gitu ya. Nah, terus juga di toko ini juga punya gratis ongkir ekstra dan juga ada cashback ekstra gitu. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran yang menarik yang akan ditawarkan toko tersebut ke kita sebagai pelanggan. Jadi itu bisa meningkatkan eh, apa ya? Meningkatkan keinginan customer untuk melakukan pembelian di toko kita. Karena toko tersebut memberikan banyak penawaran ke kita kalau misalnya mereka melakukan pembelian di sana, di toko ini gitu. Mulai dari diskon produk, punya gratis ongkir, punya cashback ekstra pula, yang paling murah di Shopee gitu ya. Toko tersebut sudah star seller dan juga sudah banyak pelanggan-pelanggan lain yang puas karena pembelian ataupun penilaiannya itu tinggi dari customer. Itu. Jadi bagaimana caranya mendapatkan tag gratis ongkir, tag cashback ekstra ataupun tag murah lebay. Nah, di Shopee itu punya banyak program yang ditawarkan kepada seller mereka, termasuk program gratis ongkir, program cashback ekstra, dan program murah lebay. Ketika program ini ditawarkan secara rutin dari Shopee kepada seller setiap bulannya gitu. Nah, jadi kita bisa daftar, kita sebagai seller ya, ketika dapat penawaran tersebut kita bisa daftar untuk bisa mengikuti program gratis ongkir, program cashback, dan program murah lebay. Jadi untuk mendapatkan tag ini kita harus daftar ke program tersebut gitu. Dan itu bisa didaftar bahkan bagi seller-seller awal gitu. Tentunya ketika kita mendaftarkan produk kita untuk ke program tersebut, dari Shopee-nya juga ada penilaiannya tersendiri sih sebenarnya. Tapi kita bisa memulainya dengan ya daftar dulu aja gitu ke program gratis ongkir, program cashback, dan program murah lebay. Hal itu untuk meningkatkan apa ya, produk kita menarik di tampilan pelanggan. Dan ketika produk kita menarik, kemungkinan besar akan customer itu kepengen beli gitu di toko kita gitu. Lalu itu yang pertama ya, tampilan menarik. Lalu yang kedua itu tentang fitur promosi ataupun fitur promo yang ditawarkan oleh Shopee. Nah, di seller centernya Shopee itu punya fitur promosi saya. Nah, ini adalah tampilan dari fitur promosi dari seller centernya Shopee. Pertama ada voucher toko saya, ada promo toko, paket diskon, combo hemat, flash sale, promo ongkir, dan poin penjual. Nah, untuk mengoptimasikan fitur ini ya, biasanya saya menggunakan semua fitur yang ada sih. Jadi pertama dari voucher toko,
kita bisa menggunakan fitur ini untuk memberikan voucher kepada pelanggan kita gitu. Ketika jadi vouchernya itu bisa diklaim oleh pelanggan kita dan meningkatkan kemungkinan mereka akan melakukan pembelian di toko kita. Itu voucher toko. Nah, mungkin nanti apa ya? Tampilannya itu akan seperti ini sih. Sebentar saya coba cari ya. Nah, tampilannya itu akan ada di tampilan produk voucher toko. Nah, bisa kita lihat ya, ini vouchernya banyak agar bisa memberikan penawaran kepada customer kita, bahwasanya kita punya banyak voucher nih. Kamu mau klaim apa enggak? Kalau misalnya klaim, silahkan digunakan dan lakukan pembelian di toko kita. Nah, juga ini juga bisa meningkatkan tampilan dari toko kita ya, karena di halaman utama dari toko kita itu ada tampilan voucher toko. Nah, itu ngesetnya di voucher toko tersebut, di fitur voucher toko gitu. Nah, itu untuk fitur voucher toko ya. Lalu yang kedua ada fitur promosi promo toko. Nah, itu untuk bisa mendapatkan tag-tag yang ini nih. Tag 79% off, 40%, 74%. Jadi harga-harga coret dari produk kita itu diaturnya di fitur promosi toko yang ini. Ya, silakan rekan-rekan memaksimalkan fitur promosi toko karena fitur promo toko ini merupakan fitur promosi yang cukup populer di kalangan seller sih. Karena kalau misalnya kita ngeliat Shopee, pasti hampir semua dari produk yang ditawarkan ke pelanggan Shopee itu pasti harga-harga coret gitu. Ya, jadi emang fitur promo toko ini cukup populer di kalangan sellernya Shopee gitu. Nah, terus ada yang namanya paket diskon. Paket diskonnya itu ataupun paket bundling, kita bisa memberikan penawaran kepada customer kita. Kalau misalnya kamu beli dua, kamu akan dapat diskon sebesar sekian gitu. Kalau misalnya kamu beli dua, kamu bisa dapat diskon produk sampai 30.000 gitu misalnya. Jadi atau misalnya kamu beli dua dengan harga sekian. Nah, jadi itu untuk paket diskon. Kalau itu bisa meningkatkan kemungkinan customer yang melakukan pembelian ke kita itu tidak hanya beli satu, tidak hanya beli dua, tapi bisa membuat pelanggan itu beli tiga ataupun beli empat di toko kita. Itu. Lalu ada yang namanya combo hemat. Nah, combo hemat ini fitur promo combo hemat, kita bisa ngasih promosi ke pelanggan kita berupa misalnya pembelian lebih dari 200.000, kita bisa kasih mereka hadiah gratis gitu. Nah, itu di setnya di combo hemat. Atau misalnya mereka beli dua, nah kita kasih nih gratis satu produk yang lain. Nah, itu diaturnya di combo hemat gitu. Nah, marketplace itu pasti terkenalnya juga dengan flash sale. Nah, flash sale di Shopee sendiri itu ada flash sale dari Shopee-nya sendiri ataupun program flash sale official dari Shopee dan flash sale yang dibuat oleh toko kita pribadi. Nah, itu bisa diaturnya di flash sale tersebut. Nah, untuk flash sale ini kita bisa memberikan penawaran berupa harga-harga khusus kepada pelanggan kita di waktu-waktu tertentu gitu. Nah, biasanya saya menggunakan fitur flash sale ini di hari-hari Minggu sih biasanya. Di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Karena saya beranggapan bahwasanya hari weekend itu adalah hari belanjanya pelanggan gitu. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk kita memberikan harga khusus ke mereka berupa flash sale dari toko. Nah, tentu flash sale toko ini juga akan bisa optimal ketika traffic yang datang ke toko kita itu juga tinggi gitu. Karena percuma kita bikin promosi flash sale tapi orang-orang nggak ada yang tahu kalau misalnya kita bikin flash sale gitu. Jadi kuncinya juga ketika kita melakukan
promosi, kita harus nge-share ataupun kita harus ngasih tahu gitu ke orang sekitar ataupun ke masyarakat ataupun ke target market kita, bahwasanya kita punya promo ini, termasuk flash sale gitu. Jadi biasanya kalau misalnya di hari Minggunya itu kita dari kami ngadain flash sale, di hari Sabtunya kita sudah ngumbar-ngumbarin gitu, maksudnya kita punya flash sale nih, program flash sale nih besok gitu, jangan lupa ya gitu gitu. Itu untuk fitur flash sale ya. Terus ada juga namanya fitur promo ongkir. Itu kalau misalnya kita ingin memberikan diskon ongkir ke pelanggan kita. Misalnya kayak minimal pembelanjaan 75.000 dapat gratis ongkir 10.000, minimal pembelanjaan 200.000 dapat gratis ongkir segala macam. Nah, itu bisa diatur di fitur promo ongkir. Saya pernah menggunakan ataupun sampai sekarang sih menggunakan fitur promo ongkir, tapi ada waktu-waktu yang sangat optimal ketika di bulan Juni atau Juli, di bulan Juni ya, di bulan Juni itu saya ngeset fitur promo ongkir itu bisa meningkatkan pembelian hingga ya mungkin yang tadinya itu hanya 5, hanya 10 itu bisa sampai 20 sampai gitu pembelian karena menggunakan fitur promo ongkir ini. Dan juga sejauh pengalaman saya ya, bahwasanya pelanggan-pelanggan yang datang ataupun yang bertanya ke toko Shopee kami ataupun di Instagramnya Alinea Outfit, itu nanyainnya itu pertama berapa ongkirnya dulu tuh, berapa ongkirnya Kak, ataupun kalau kesini berapa ongkirnya. Nah, umumnya ketika kita ngasih tahu kalau ongkirnya itu segini, mereka itu akan kabur gitu, mereka tidak akan melanjutkan pembelian karena mungkin ongkirnya terlalu mahal ataupun ongkirnya tidak sesuai dengan harga, malah mungkin bisa jadi lebih murah, lebih mahal ongkirnya daripada harga produknya. Nah, melihat hal itu akhirnya saya dan tim mencoba untuk membuat promo ongkir gitu. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan harga produk, tapi promo ongkirnya kita gedein gitu. Kemarin pengalamannya kita menaikkan harga produknya itu yang dari awalnya 76.000 menjadi 99.000, tapi kita ngasih diskon ongkir ke pelanggan sebesar 20.000. Sebenarnya harganya kan sama-sama aja jadi 70 ribuan juga gitu, tapi karena ngubah hal itu aja gitu ya, ngasih promo seperti itu bisa meningkatkan pembelian gitu. Yang tadinya hanya 1, 2 di Instagram, tapi bisa 5, bisa 6 gitu dalam sehari. Karena kita ngasih promo ongkir tersebut gitu. Jadi karena emang ongkir ini jadi momok pelanggan kali ya. Jadi emang dari kita harus pandai mensiasati biar bagaimana caranya agar kita tetap untung, tapi juga kita ngasih promo ongkir juga ke mereka gitu, ke pelanggan gitu. Nah, itu untuk tampilan fitur promosi. Jadi kuncinya adalah memaksimalkan setiap apa yang ada di fitur promosi tersebut begitu. Lalu yang ketiga itu menggunakan sistem pembayaran COD gitu. Saya coba riset juga dan menemukan satu artikel yang mengungkapkan bahwasanya 30% konsumen itu layanan e-commerce itu memilih COD gitu. Dan yang digembar-gemborkan oleh Shopee pun itu adalah Shopee COD ya kan. Nah, jadi emang Shopee itu apa ya? Istilahnya dengan fitur COD itu bisa memudahkan pelanggan yang pertama. Terus yang kedua itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan ke toko kita karena mereka itu membayar ketika barangnya nyampe gitu dan apakah barangnya sesuai dengan pesanan atau tidak. Kan kalau misalnya transfer bank ataupun yang lainnya kita udah ngeluarin uang terlebih dahulu nih pelanggan. Padahal barangnya belum ada gitu. Jangan-jangan nanti waktu barangnya nyampe itu tidak sesuai dan akan sulit gitu untuk melakukan pengembalian uang. Tapi kalau misalnya COD apa ya istilahnya kayak pelanggan tuh bisa percayalah dengan toko kita karena mereka belum ngeluarin uang gitu. Nanti ngeluarin uangnya ketika barang yang nyampe itu sudah sesuai. Nah, jadi itu dua hal yang membuat COD itu masih menjadi opsi pembayaran yang bagus untuk pelanggan. Walaupun dalam praktiknya banyak hal yang terjadi ya di sistem pembayaran COD.
Nah, tapi emang rata-rata pelanggan yang melakukan pembelian di toko Shopee Alini Outfit atau di Instagram Alini Outfit itu mereka memilih sistem pembayaran COD. Bahkan kalau misalnya di toko kita itu sampai 70% itu memilih pembayaran menggunakan COD gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengatur sistem COD itu sendiri? Kita bisa ke menu pengiriman dan memilih menu pengaturan pengiriman, dan kita bisa mengaktifkan opsi COD itu sendiri gitu. Nanti tampilan itu seperti ini gitu. Ya, itu 3 hal yang saya lakukan untuk meningkatkan konversi di toko saya gitu. 3 hal itu adalah tampilan yang menarik, fitur promo dimaksimalkan, dan menggunakan sistem pembayaran yang COD gitu. Nah, dari semua itu ya, kunci dari membangun toko Shopee dari nol itu adalah mengoptimasi fitur yang ditawarkan oleh Shopee. Karena Shopee itu sudah memberikan banyak fitur ke pelanggan ataupun ke penjual, tinggal bagaimana caranya kita bisa mengoptimasi fitur-fitur yang ditawarkan oleh Shopee tersebut gitu. Jadi kita punya fitur promosi, kita punya fitur COD, kita punya fitur asisten chat, dan banyak fitur yang lainnya yang ada di Shopee. Tinggal bagaimana caranya kita mengoptimasikan fitur yang ada gitu. Nah, setelah kita mengoptimasikan fitur yang ada, kita harus evaluasi terus nih dari apa yang sudah kita lakukan di toko kita. Oh, ternyata memakai fitur ini kurang maksimal nih. Bagaimana cara untuk memaksimalkannya? Oh, ternyata fitur ini kurang menarik untuk pelanggan. Nah, itu bisa dinonaktifkan ataupun tidak digunakan lagi fiturnya. Kayak kemarin saya mencoba fitur game toko saya, di fitur promosi. Ternyata fitur game toko saya itu tidak berkontribusi terhadap pembelian sama sekali gitu. Jadi bisa jadi memang fitur game toko saya itu tidak menarik bagi pelanggan saya. Jadi untuk apa diteruskan gitu. Atau misalnya kayak kemarin ternyata fitur promo toko itu yang paling maksimal nih, yang paling banyak berkontribusi terhadap pembelian di toko saya. Nah, itu yang saya maksimalkan dan saya tawarkan ke pelanggan gitu. Jadi kuncinya di optimasi fitur dan evaluasi. Nah, ketika itu sudah rutin kita lakukan, insya Allah omset yang kita dapat itu akan terus meningkat setiap bulannya. Jadi ya kembali ke awal, ke newbie tadi, mereka itu adalah orang-orang yang terus belajar. Uh, uh, karena yang kita tahu bahwasanya bisnis itu punya banyak problematika yang harus kita solve sendiri. Nah, bagaimana cara men-solve-nya? Yaitu dengan cara kita terus belajar dan terus mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Nah, insya Allah nanti ke depannya usaha yang kita berikan ataupun usaha yang kita kerahkan itu akan membuahkan hasil. Ya, seminimal mungkin kita bisa meningkatkan omset terus setiap bulannya, atau mungkin nanti dalam beberapa bulan kita bisa liburan ke Labuan Bajo gitu kan. Nah, itu adalah buah apa yang sudah kita kerahkan. Dari usaha yang sudah kita kerahkan itu akan pasti membuahkan hasil gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih dari Abi ya, yang sudah sharing-sharing kepada teman-teman semua. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, saya sedikit ada pengumuman. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk share video iklan ya. Nah, insya Allah teman-teman semua, seperti yang teman-teman ketahui bersama, ke hari-hari sebelumnya. Gitu. Jadi untuk optimasi iklan Shopee itu sendiri, kita harus banyak-banyak riset sih. Nah, dengan memperpanjang ataupun melakukan iklan selama 7 hari, kita punya banyak opsi untuk kita riset kata kunci minimal gitu. Nanti dari situ bisa kelihatan nih, oh ternyata kata kunci yang ini nih
yang winning gitu. Atau ternyata kata kuncinya ini yang tidak terlalu baik untuk iklan kita. Nah, jadi kuncinya juga adalah kita harus tahu gimana caranya ngebaca performa iklan gitu sih. Nah, untuk ngomongin iklan sebenarnya panjang sih ya, nggak bisa, itu mungkin bisa diagendakan secara khusus sih untuk materi iklan Shopee gitu, Bib. Oke, siap-siap. Oke, nah mungkin karena kan kita belum tahu nih apakah nanti bisa diagendakan atau enggak, cuma mungkin buat awalan dulu nih. Kalau dari teman-teman mau cari tahu tentang iklan, kira-kira ada referensi yang bisa dibaca atau ditonton gitu gak, Bi? Ya, kalau misalnya untuk referensi yang bisa dibaca, pertama dari Shopee-nya sendiri sering ngadain webinar gratis bagaimana caranya nge-set iklan di Shopee. Itu official dari Shopee-nya, khusus untuk para seller yang ada di Shopee. Nah, kalau untuk di platform yang lain, misalnya kayak di YouTube, itu saya biasanya nontonin di YouTube-nya, nama channelnya itu Sony Kurniawan. Nah, itu dia praktisi iklan Shopee juga, eh, dan juga sering ngebikin konten seputar Shopee. Bukan hanya seputar iklan sih, jadi seputar bagaimana cara optimasi performa toko di Shopee, termasuk konten tentang iklan Shopee. Dia juga pernah ngadain webinar tentang iklan Shopee, dan saya banyak belajar sih tentang iklan Shopee di channel tersebut. Nama channelnya Sony Kurniawan, SONY Kurniawan, gitu. Oke, siap. Ya, jadi itu teman-teman ya, terkait iklan sendiri memang dibanyakin dulu trafficnya, kalau sudah cukup banyak, sekitar 100 orang lah ya, itu nanti bisa coba-coba mulai menyentuh iklan Shopee. Adapun kalau butuh referensinya bisa di Shopee-nya langsung ya, webinar resminya. Dan juga kalau butuh referensi luar itu ada di Sony Kurniawan di channel YouTube-nya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Bi. Kalau kita ngomongin terkait marketplace seperti ini, sebenarnya kalau kondisinya kan FB Ads ini kan digunakan tadi ya, digunakan untuk funneling buat ngarahin orang ke Instagram, nanti baru lari ke Shopee-nya. Nah, sebenarnya kira-kira kalau misalnya langsung difokusin aja nih, jadi dari FB Ads itu yang langsung ke FB aja, jadi nggak dilempar lagi ke IG, biar dilempar lagi ke Shopee misalnya. Kira-kira itu ada plus minusnya nggak, Bi? Ya, oke. Untuk itu sebenarnya di Alinea Outfit sendiri, channel pemasaran utama itu emang masih di FB Ads ya. Dan masih banyak juga yang melakukan pembelian langsung di iklan FB Ads tersebut. Tapi eh, ada aja yang lihat iklan kita itu nggak langsung melakukan pembelian di FB tersebut, di iklan tersebut. Pasti ada aja pelanggan yang pengen cari tahu dulu apa produknya, apakah iklan itu punya penawaran yang lain, atau apakah punya model yang lain nih yang ditawarin dari iklan tersebut. Nah, kalau misalnya iklan di FB Ads kan juga bisa disambungin ke Instagram nih. Nah, di situ yang ngeliat iklan kita, ada aja yang klik Instagram kita untuk melakukan pembelian ataupun sekedar mencari tahu. Nah, makanya di Alinea Outfit itu juga banyak DM yang masuk ke Instagram kita gitu. Nah, di situ juga banyak yang nge-follow Instagram kita, melakukan pembelian juga di Instagram. Tapi ada aja gitu ya, ada aja yang melakukan pembelian itu malah di Shopee. Mungkin karena emang fiturnya lebih mudah atau mereka punya voucher gratis ongkir gitu. Eh, makanya apa ya? Funneling itu yang saya gunakan untuk meningkatkan traffic ke toko Shopee gitu. Gitu. Untuk plus minusnya ya itu pasti ada. Minimal kayak kalau misalnya langsung melakukan pembelian di FB Ads, pelanggannya itu jadi lebih mudah untuk melakukan pembelian. Tapi ada aja gini pelanggan yang pengen cari tahu dulu terhadap produk kita, makanya ngeliat Instagram kita dulu. Ternyata ada opsi pembelian yang lebih mudah yaitu di Shopee, mereka akan lebih pilih di Shopee itu. Gitu sih. Jadi eh, dengan adanya paneling tersebut, kita bisa ngambil semua market yang ada gitu. Jadi misalnya market yang nggak keambil di FB Ads itu bisa keambil di Instagram ya.
market yang nggak keambil di Instagram itu bisa diambil ke Shopee gitu. Jadi kita bisa mendapatkan banyak channel pemasaran sih intinya gitu. Di semua channel itu juga bisa melakukan pembelian. Jadi kita bisa mendapatkan semua market yang ada sih. Gitu sih. Oke. Jadi memperbesar bagian kue yang bisa diambil ya. Iya, betul betul. Oke. Memperbesar banyak opsi yang bisa kita tawarkan ke pelanggan. Oke, siap Mas Yabi. Oke. Mungkin tambahan juga sih, Bib. Oh iya, Tambahan juga gimana nih. gimana? Di buku Marketing 4.0 juga salah satu yang bisa meningkatkan pemasaran itu adalah memperbanyak channel yang kita miliki gitu. Itu tadi karena pasti ada aja gitu pelanggan yang pertama nggak percaya dulu, terus akhirnya ngelihat apa yang kita tawarkan, semakin ingin untuk membeli, akhirnya kita kasih channel pembelian yang lebih mudah. Nah, jadi kita harus bisa meningkatkan apa ya, banyak channel pemasaran sih di era sekarang. Karena itu yang ditulis di Marketing 4.0 karyanya Philip Kotler gitu. Gitu sih. Oke, siap siap. Oke. Ya, pertanyaan yang tadi masuk sudah cukup sih. Dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Gak harus japri ya, bisa langsung resen atau langsung bertanya di sini juga gak apa-apa. Gimana dari teman-teman? Oke, sepertinya mungkin kita cukupkan dulu ya kalau gitu. Nanti insya Allah buat materi-materi pendukung kita akan tetap lanjutkan di grup Telegram. Terima kasih juga ya buat Abi yang sudah sharing-sharing buat ngasih gambaran bagaimana sih cara kerja di marketplace. Ya, mungkin kalau sudah begitu kita cukupkan dulu ya. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga tadi ya penyampaian materi dari Abi bisa jadi gambaran dan mungkin sedikit saya review. Pada ujungnya utamanya mengapa kita menyentuh marketplace itu untuk memperbanyak jalur ya. Kita mengambil bagian supaya orang-orang jauh bisa mengakses. Buat yang mungkin tidak install Instagram bisa lihat di Facebook gitu. Tapi buat orang yang nggak install Instagram dan nggak punya Facebook bisa lihat di Shopee ya. Jadi konsepnya seperti itu. Dan memang kenapa digunakan Shopee karena Shopee ini ada banyak trafficnya ya. Di data terakhir tadi sampai 124 juta orang gitu. Jadi sangat amat banyak calon pelanggan yang kalau misalnya mampir ke toko kita ya kemungkinan besar bisa membeli juga barang-barang yang kita jual. Dan Shopee juga ada banyak fitur dan salah satu yang memang menarik adalah bagaimana Shopee juga ikut membantu teman-teman ya mengadakan webinar-webinar untuk menambah insight pengetahuan terkait jualan di marketplace. Nah, mungkin itu saja dan saya izin mengingatkan kembali, insya Allah tanggal 21 Agustus ya, jadi 2 hari lagi, kita bakal ada launching bareng, ya launching Nutrient Food, nanti insya Allah ada Tuko Wisnu, ada Ustaz Febri juga, nanti di sini kita bakal ngulik-ngulik lagi ya, sebenarnya Nutrient Food itu apa sih ya, kita akan bahasan lagi pengetahuan-pengetahuan kita terkait Tibun Nabawi. Ya, mungkin itu saja. Nanti insya Allah informasi lebih lanjutnya akan disampaikan juga di grup Telegram. Buat teman-teman yang di reseller juga jangan keluar grup, karena memang nanti meskipun ada grup khusus Telegram, itu akan ada fungsinya masing-masing. Di grup Telegram nanti akan ada pembinaan-pembinaan ya, kita bakal sharing-sharing barang seperti ini. Dan di grup yang sudah ada itu tetap akan ada event-event tertentu. Ya, mungkin itu saja. Kita tutup dulu forum dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Teman-teman juga bisa langsung keluar. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.